Tapi ternyata pas kita sampai sana fiktif. Kita namanya masih darah muda, kita nggak pernah tahu resikonya seperti apa. Kita ya udah kita benar-benar itu adalah fase aku terberatku lah di situ. Yang benar-benar aku akhirnya harus 10 hari berdiam diri di masjid. Di situ hanya zikir, sholat, berdoa dan lain-lain. Sampai akhirnya setelah itikaf itu, jadi kalau ada masif waktu itu ikut festival, band yang lain udah takut duluan. Yang menang pasti kita. Nah, balik lagi kisah kayak waktu dulu kamu ngamen. Ya. Sama teman-teman. Waktu itu udah terbentuk sebenarnya grup bandnya. Aku sebenarnya kalau ngeband itu dari SMP kelas 1. Aku sempat jadi jualan koran juga, lopar koran pernah. Terus waktu SMA kelas 1 akhirnya ngebentuk Masif, itu ada cover albumnya. Aku sempat bikin album indie juga sama sebelum jadi The Massive ya. Jadi memang kita berlima itu memang bisa dibilang dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Jadi bukan yang berada lah gitu, bukan yang kalau dulu waktu kita ikut-ikut festival musik atau kompetisi band itu kita selalu melawan band-band yang sudah lebih mungkin dari peralatannya dia lebih siap lah, efek-efeknya bagus-bagus, gitarnya bagus-bagus. Kalau kita tuh dulu mau mulai kompetisi band kita nggak punya alat sama sekali. Sampai akhirnya kita harus menyewa alat di studio dekat rumah kita dan itu pun bayarnya kalau kita menang. Makanya waktu itu kita kompetisi band kita harus menang. Dan memang habit kita tuh dulu walaupun masih band amatir ya, tapi udah kayak band profesional. Jadi kita tuh udah punya jadwal latihan. Jadi udah disiplin dari dulu gitu. Walaupun kita istilahnya masih band amatir, tapi habit kita tuh udah kayak band profesional aja gitu. Habis sekolah, pulang sekolah, latihan jam segini, ngumpul jam segini. Kalau nggak punya duit kita ngamen untuk dapetin uang untuk latihan. Jadi sebenarnya ngamen itu bukan buat mata pencarian, tapi ngamen kita untuk latihan dan kita dapat uangnya itu dari kompetisi band. Jadi biasanya itu kita ikut kompetisi band tuh seminggu sekali. Sabtunya audisi, minggunya final. Dan akhirnya itu jadi mata pencarian kita. Jadi biasanya saking kita udah yakin menang, bukannya sombong ya, sombong sama yakin tuh beda-beda tipis sebenarnya. Tapi kita lebih ke yakin sih. Karena memang persiapan kita matang ketika kita ikut kompetisi band. Jadi karena tadi kan latihan terus setiap hari. Jadi kalau seminggu mungkin latihannya 5 hari. 5 hari, Sabtu minggunya ikut kompetisi. Makanya saat kompetisi band kita benar-benar sangat meminimalis kesalahan. Jadi pada akhirnya kita jadi macan festival saat itu. Jadi kalau ada masif waktu itu ikut festival, band yang lain udah takut duluan. Yang menang pasti kita. Dan itu selalu kejadian. Jadi saking yakinnya tuh kita selalu gini. Belum ikut festival, belum daftar, kita udah bagi-bagi hadiahnya buat apa. Itu saking nggak tahu sombong atau yakin nggak ngerti deh, tapi agak-agak beda tipis sih. Tapi memang harus seperti itu sih. Kan kadang-kadang orang menang atau enggak bisa terlihat dari bagaimana dia masuk ke tempat lapangan pertandingan, bagaimana dia naik ke atas panggung tuh udah bisa kelihatan nih, ini orang sebenarnya bisa jadi juara atau enggak, mental juaranya udah ada atau enggak, ya kan? Sampai akhirnya tahun 2006 aku sempat bikin album tapi gagal. Terus akhirnya terjun ke kompetisi band lagi. 2007 ada satu kompetisi nasional waktu itu. Juara satunya dapat hadiah di kontrak rekaman sama Musika Studio. Itu salah satu label yang memang aku impi-impikan juga dari kecil. Dan akhirnya aku masuknya di label terbesar di Indonesia gitu. Dan Musika. Album pertamanya tahun 2008. Itu judul albumnya Perubahan dan memang kebetulan kita baru merubah nama dari yang Masif menjadi The Massive. Jadi memang perubahan itu mengandung arti yang sangat luas ya. Jadi perubahan nama, perubahan rezeki juga. Kita punya mimpi kita berubah rezekinya jadi lebih bagus. Terus ya berubah ke yang lebih baik lah. Makanya nama albumnya Perubahan. Oke. Tapi kalau dari tadi ya, dari sharingnya Rian, berarti satu hal yang penting nih menurut saya yang lain pun juga harus bisa mengikuti bahwa ketika kita usaha itu bukan hanya usaha yang biasa-biasa saja ya. Jadi walaupun tadi Rian ngamen setiap hari itu bukan hanya asal ngamen aja untuk mencari nafkah hidup, tapi sebenarnya ngamen itu dengan tujuan. Dan uangnya pun dipakai untuk tujuannya adalah untuk latihan supaya nanti bisa jadi rekaman dan akhirnya bisa jadi musisi.
Jadi Betul. pada saat itu pun sebenarnya sudah diyakini bahwa akan sukses di dunia musik. Sebenarnya aku sangat mengalir saat itu, tapi memang aku sudah punya dari awal aku membentuk band The Massive itu aku nggak pernah ngomong iseng-iseng yuk. Nah itu aku nggak pernah ngomong itu. Aku bilang anak-anak, gue punya banyak lagu, kita fokus yuk, kita rekaman yuk, kita jadi band yang sukses yuk gitu. Jadi emang dari awal tuh aku berlima udah kayak ngobrol, memang kita pengen jadi band sukses. Jadi tidak ada kata-kata sedikit pun bilang iseng-iseng tuh nggak pernah. Iya. Kenapa namanya The Massive? Oke, jadi waktu itu tuh sebenarnya waktu SMP aku sempat punya band. Akhirnya aku keluar dari band itu bersama adikku yang Kiki main gitar. Yang rambutnya keribo itu adik kandungku. Bersama dengan gitarisku satu lagi. Tadinya dia main keyboard. Ini lucu, jadi pas aku bilang mau keluar dari band itu, si gitarisku ini yang dulu masih main keyboard, dia bilang sama aku dia mau keluar juga dari band itu. Ternyata lebih dulu aku yang keluar. Dia ketawa karena wah baru gue mau ngomong mau cabut, malah lu dulu yang cabut. Akhirnya yaudah kita bikin band yang serius yuk. Gue pengen sukses nih dari gue yakin kalau kita bikin band dengan lagu-lagu yang gue bikin kita bisa sukses gitu. Akhirnya tepat di tanggal 3 Maret aku bikin band. Namanya waktu itu kita belum punya nama. Nah waktu itu akhirnya aku coba nanya ke salah satu orang yang kebetulan sempat ngasih kesempatan kita untuk manggung di acara ulang tahunnya. Itu dia salah satu musisi juga, dia adiknya Tia Subiakto. Namanya Mas Dion Subiakto. Jadi waktu itu masih zaman SMS ya. Aku bilang, Mas, aku mau bikin band baru nih. Kira-kira nama bandnya apa ya? Nggak sampai 5 menit dia langsung kirim SMS. Massive gimana? Terus artinya apa Mas? Artinya berbobot, sesuatu yang besar. Sip, langsung. Jadi hari itu juga kita pakai nama Massive. Jadi memang aku percaya ya nama itu kan doa ya. Kita nggak bisa menyepelekan nama, tulisan tuh aku nggak pernah mau sembarangan gitu. Jadi akhirnya memilih nama Massive untuk menjadi nama band kita saat itu. Dan saat ikut-ikut festival masih pakai nama Massive, tapi pas mau masuk di musika akhirnya dirubah menjadi The Massive karena Massive sendiri sudah dipatenin sama orang. Gitu. Jadi kita mau nggak mau harus mengganti nama, tapi aku karena artinya bagus, jadi aku nggak pengen merubah terlalu merubah banget ya, akhirnya ditambahin D apostrophe MASIV gitu. Dan tadinya huruf kecil, M-nya huruf besar, sekarang jadi huruf besar semua. Ya itu prosesnya ada tuh, nanti aku ceritain. Nah, dan akhirnya berhasil langkah demi langkah, ya kan? Tapi setiap langkah yang kita dapatkan juga selalu pasti diimbangi dengan ujian-ujian juga. Yang sebenarnya itu memperbesar wadah kita. Kalau kita mengerti ya, tapi kalau orang nggak ngerti kenapa sih kok susah terus gitu. Termasuk salah satunya juga pernah ditipu. Benar. Harusnya manggung ke Surabaya. Benar. Itu gimana ceritanya? Iya itu tahun 2006. Waktu itu kita sebenarnya waktu itu sudah punya album rekaman, Massive namanya. Tapi ternyata punya album itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kita ngebayangin tuh kalau kita bikin album langsung sukses gitu. Ternyata enggak. Ternyata ketika kita punya album itu banyak faktor yang bikin album itu sukses. Satu, punya manajemen yang bagus. Yang kedua, punya tim promosi yang bagus, punya network yang bagus juga. Dan saat itu kita memang benar-benar ada yang bayarin kita rekaman, tapi ternyata tidak cukup untuk bisa membuat Massive itu sukses. Akhirnya kita namanya anak-anak muda ya, kita jujur kita tuh dulu kabur dari manajemen yang lama. Jadi kita namanya masih darah muda, kita nggak pernah tahu resikonya seperti apa. Kita benar-benar jalan sendiri aja saat itu tahun 2006. Kita udah nggak dengerin kanan kiri lah saat itu. Pokoknya kita harus berangkat ke Surabaya untuk mengikuti sebuah acara musik dan ada beberapa tour di situ. Tapi ternyata pas kita sampai sana fiktif. Yang asli cuma yang terjadi konsernya atau yang terjadi acaranya cuma satu doang. Sisanya tuh fiktif. Jadi nggak jadi atau benar-benar emang ya kita kayak dibohongin aja gitu kan. Terus
Pas nyampe sana kita udah sampai sana juga. Akhirnya kita cuma main di satu acara, itu pun nggak ada yang nonton. Yang nonton hanya rumput bergoyang. Beneran itu. Dan waktu itu nggak ada yang datang sama sekali. Nggak ada penonton sama sekali. Jadi aku menghibur penonton bisa dibilang gaib lah penontonnya. Iya. Tapi tetap perform. Tetap perform dan aku nyapa orang, nyapa si rumput. Ya rumput yang ke sebelah kanan. Serius. Dan yang lain pada ketawa-tawa gitu. Terus ya udahlah ya yang penting kita manggung gitu aja udah seneng banget itu. Iya. Tapi kenapa masih tetap, padahal kan udah punya album, maksudnya kenapa nggak? Ya udah deh kok kayak gini, udah saya nggak mau manggung sama sekali. Waktu itu kan kita punya album tapi kan kita belum di manage dengan benar kan. Jadi ya masih hitungannya masih independen lah gitu ya. Jadi ya buat kita masih muda saat itu dan belum mau dengerin omongan orang lain juga kan. Jadi ya udah saat itu kita jalanin jalanin beberapa kegiatan di sana yang awalnya fiktif, terus gimana caranya kita bisa bertahan karena kita sudah terlanjur tinggal di sana, sudah ada di Surabaya. Gitu. Jadi waktu itu kita tidak punya banyak amunisi juga, uang kita sudah hampir habis, sampai ada satu momen kita mencari tempat tinggal. Waktu itu di Cadurasim itu kayak seperti taman budaya gitulah. Kalau di sini tuh kayak Taman Ismail Marzuki, kayak mes untuk para seniman. Waktu itu akhirnya kita kayak nekat aja. Padahal kita nggak punya uang, tapi kita coba untuk bisa tinggal di situ. Dan untungnya kita ketemu sama yang kepalanya di sana dan ada namanya Pak Bambang Jazz namanya, itu aku inget banget. Itu kayak ngasih tempat tinggal. Dia sih bilang ada rate-nya sebenarnya. Kita harus bayar, tapi pada akhirnya kita jujur bahwa kita nggak punya uang. Nah, untuk kita bertahan itu kita memanfaatkan uang-uang yang masih tersisa. Akhirnya kita beli nasi kucing. Nasi kucing kan dikit banget ya. Yeah. Nah, karena kita nggak punya uang, akhirnya kita makan berlima. Satu nasi kucing. Berlima. Oke. Jadi ya paling 1-2 suap itu hampir beberapa hari. Terus sampai pada akhirnya pas tahun baru 2006 ke 2007 kita manggung di acara di Cadurasim itu, di acara si Taman Budaya itu. Acara tahun baru, terus di situ pas perpindahan tahun tuh kita kayak berdoa. Terus kita berlima nangis bareng-bareng. Nangis, benar-benar nangis. Kita bilang apakah ini apakah musik memang jalan kita? Kalau memang benar, tolong kita berdoa bareng-bareng ya Tuhan, mudahkanlah segala rencana dan urusan-urusan kita. Karena kita waktu itu bisa dibilang kabur dari manajemen saat itu. Sampai pada akhirnya kita bertahan hidup di sana, kita main di kafe-kafe, di kayak klub malam gitulah. Jadi kalau ada home band yang main kan biasanya dia ada waktu istirahat 30 menit. Nah itu kita yang main. Nah itu kenapa kita harus main, karena kita mau bayarannya kita mau minta dikasih makan. Jadi bayaran kita hanya makan malam aja gitu. Jadi setiap hari tuh siangnya makan nasi kucing, malamnya kita agak makan enak karena kan di kafe ya. Ya udah sampai akhirnya udah hampir 2 minggu kita di sana, luntang-lantung bisa dibilang gitu, tapi kita berlima sudah memantapkan hati bahwa ini musik adalah jalan hidup kita. Akhirnya kita pulang, kita minta tolong ada teman yang menjual laptopnya untuk kita bisa pulang ke Jakarta. Kita naik kereta ekonomi dan waktu itu juga kita nggak dapat tempat duduk. Jadi ya kita duduk di jalan itu, di antara orang duduk. Jadi pas tidur tuh aku malang gitu melintang di tengah-tengah orang lewat. Walkway gitu jalanannya. Jadi ya aku dengar tuh kata-kata nasi ikan ayam. Ya itu biasalah kayak orang-orang jualan itu kan. Yang ibu-ibu jualan aku dilangkain. Nah itu aku udah ngerasain itu. Nah pulang dari situ sampai Jakarta aku itikaf. Itikaf tuh kayak berdiam diri di masjid 10 hari. Di situ aku
kayak ya semuanya lah, curhat lah sama Tuhan ya. Ya nangis lah semua, intinya itu adalah fase aku terberatku lah di situ. Yang benar-benar aku akhirnya harus 10 hari berdiam diri di masjid, di situ hanya zikir, sholat, berdoa dan lain-lain. Sampai akhirnya setelah itikaf itu di bulan April kalau nggak salah, April tahun 2017 ada sebuah festival tingkat nasional, ada billboardnya gede banget. Terus kita daftar. Dan ternyata audisi lolos, karena kan kita band festival ya, jadi kita mental kita tuh kalau udah festival kita udah yakin bisa menang gitu. Yeah. Dari awal tuh kita udah ngebayangin kita bisa juara 1, karena hadiahnya kan juara 1 kontrak album bersama Musika Studio, juara 2 dapat mobil, yang kedua tuh hadiahnya mobil, yang ketiga itu dapat uang 50 juta. Tapi mobil dan uang itu kita nggak tengok, karena emang mimpi kita dulu kita bisa rekaman di Musika Studio, di label yang memang sudah kita impikan, karena kan di sana ada Chrisye, ada zaman itu masih ada Peter Pan, ada Kak Hitna, ada Iwan Fals tuh ada di label itu juga. Jadi kita pengen ada di label yang sama seperti musisi-musisi yang aku suka itu gitu. Sampai akhirnya kita ikut audisi, akhirnya lolos ke final regional, lolos ke final nasional. Dan akhirnya kita jadi juara 1 nasional. Saat itu mengalahkan 3.000 band seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita waktu itu wakil Jakarta. Dan akhirnya kita dikontrak sama Musika. Dan di situ ternyata tidak sampai situ ujian kita. Jadi manajemen yang lama nuntut Musika. Oke. Bahwa itu Masif ini adalah band milik saya. Sampai akhirnya pada satu momen aku harus melakukan negosiasi bersama dengan pemilik, maksudnya manajemen yang lama. Tapi ada masalah lagi dan sekitar 1 tahun itu kita masih ada masalah sebenarnya. Ini sebenarnya baru akan kita ungkap di YouTube-nya The Massive, tapi nggak apa-apa, Mbak Mary dulu aja. Wow, thank you. Jadi gimana? Makanya aku kayak ketampar sih waktu itu ngelihat Restu ini, yang anak ini aku benar-benar kayak digampar gitu. Tapi saat itu kita masih ada tersandung masalah sebenarnya. Jadi orang-orang nggak ada yang tahu bahwa laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.